Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Amma ba'du. Para jamaah, para pemirsa dimanapun Anda berada, khususnya keluarga besar pesantren Binaul Ummah Kuningan, Jawa Barat. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan aktivitas kita, untuk melakukan kegiatan kita, walaupun kegiatan kita masih sangat terbatas di tengah pandemi yang mewabah di negeri ini. Entah pandemi ini kapan berakhir. Ketika usaha sudah maksimal, ikhtiar sudah maksimal, maka satu-satunya jalan adalah kita minta kekuatan langit. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga pandemi ini Allah segera angkat dari muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dimanapun Anda berada, tema kita pada kesempatan kali ini adalah tentang menjadi ayah yang amanah. Tema ini penting untuk dibicarakan. Mengapa? Karena ayah merupakan sosok sentral dalam mendidik, dalam mencetak generasi yang akan melanjutkan tongkat estafet perjuangan dakwah ini. Karena dari tangan para ayahlah akan muncul generasi Rabbani, generasi yang akan melanjutkan perjuangan dakwah ini. Oleh karenanya, kesempatan ini mari kita akan bahas tentang sosok seorang ayah di mata keluarga. Berawal sekitar tahun 2015, ada seminar internasional tentang parenting. Khususnya adalah bahas masalah ayah. Dari seminar tersebut muncul dua istilah baru yang sekarang sudah terkenal dalam dunia parenting, yaitu ayah bisu dan lapar ayah. Dua istilah tersebut bukan dalam artian yang sebenarnya, tapi kiasan. Apa itu ayah bisu? Adalah ayah yang tidak mampu melakukan komunikasi yang baik dengan anak-anaknya. Adalah ayah yang tidak mampu melakukan dialog yang baik dengan anak-anaknya. Ayah yang tidak mampu melakukan interaksi yang baik dengan anak-anaknya. Dan lapar ayah selalu bersinggungan. Dan lapar ayah adalah anak-anak yang lapar akan kasih sayang seorang ayah.
Anak-anak yang sangat lapar akan teladan, akan contoh sosok seorang ayah yang mana mereka tidak temukan di masa emas mereka. Ternyata efeknya tidak main-main. Dari permasalahan itu muncul berbagai macam problematika. Dari kenakaan remaja, bahkan kejahatan yang mungkin sering kita temui di masyarakat sekitar kita. Apa saja? Pacaran sudah menjadi tren gaya hidup pergaulan anak-anak remaja. Geng motor, begal, bahkan narkoba, bahkan berbagai macam kriminalitas yang terjadi di masyarakat sekarang ini. Para pakar mengatakan ujungnya, kasus utamanya datangnya dari keluarga, dari ayah. Menarik di sini, ada salah satu mahasiswa Indonesia yang kuliah di Mekah, di Ummul Qura, melakukan penelitian tentang Al-Quran tentunya, tentang parenting. Beliau menemukan bahwa ternyata di dalam Al-Quran ada 17 ayat yang berbicara yang berbicara komunikasi antara orang tua dengan anaknya. Menariknya, 14 ayat itu adalah komunikasi antara ayah dengan anaknya. Artinya dalam Al-Quran, ayat-ayat pendidikan dalam Al-Quran menjelaskan bahwa ayah merupakan sosok yang sangat sentral dalam mendidik, dalam mencetak, dalam membangun generasi peradaban yang akan menjadi pemimpin masa depan. Kita lihat salah satu contoh dalam Al-Quran di antara 14 ayat itu. Kita coba bahas, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Am kuntum syuhada'a. Mari kita bahas ayat per ayat para jamaah. Am kuntum syuhada'a, kata Allah, am diawali dengan harful istifham, pertanyaan. Tapi menarik di sini adalah pertanyaan ini tidak membutuhkan jawaban. Karena apa? Karena ternyata dalam ayat ini ada sebuah kejadian besar. Ada sebuah momen besar yang mana bisa diambil, bisa dijadikan contoh, yang bisa diambil nilai-nilai untuk dipraktekkan dalam kehidupan berumah tangga. Am kuntum syuhada'a, kata Allah. Hai para manusia, apakah kalian menyaksikan, kata Allah. Apa kejadian itu? Idh hadara Ya'qubal maut. Yaitu ketika Ya'qub alaihissalam sebentar lagi mau meninggal. Kita tahu Ya'qub adalah salah satu nabi dan rasul yang Allah muliakan. Ya'qub begitu saleh. Bahkan dalam riwayat Ya'qub alaihissalam sempat buta matanya dikarenakan dikarenakan mencari Yusuf, yang anaknya yang disayanginya, yang dizalimi oleh saudara-saudaranya, yang akhirnya karena kesabarannya anak-anaknya juga ikut menjadi saleh. Dilanjutkan, idz qala li banihi, ketika Ya'qub alaihissalam berkata kepada anak-anaknya. Nampaknya Ya'qub ini merasa galau. Dia harus bertanya, memastikan kepada anak-anaknya beberapa hal. Yang mana dari jawaban itu menunjukkan bahwa Ya'qub adalah seorang ayah yang sukses dalam mendidik anak-anaknya, atau Ya'qub adalah seorang ayah yang gagal dalam mendidik anak-anaknya. Idz qala li banihi, dia berkata kepada anak-anaknya, Al-Ithna Asyariyah min asbat Bani Israel dipanggil. 12 keturunan Bani Israel dipanggil. Apa pertanyaannya? Dia dilanjutkan, Ma ta'buduna min ba'di. Kata Ya'qub alaihissalam, nah,
kayaknya sebentar lagi ayah akan meninggal. Sebentar lagi ayah tidak lagi membersamai kalian. Tapi ayah masih galau. Ayah harus menanyakan perkara-perkara ini. Dan kalian harus jawab jujur. Ma ta'budun. Silakan ayah, kata anak-anak. Ma ta'buduna. Pertanyaan pertama. Nah, apa yang akan kalian sembah setelah ayah meninggal? Menarik sekali di sini. Yakub menggunakan bahasanya adalah ma ta'buduna. Yakub tidak menanya ma ta'maluna. Kalian akan kerja apa nanti setelah ayah meninggal? Atau ma ta'kuluna. Kalian akan makan apa nanti setelah ayah meninggal? Atau ma tashrabuna. Kalian akan minum apa nanti setelah ayah meninggal? Tidak. Tapi yang ditanyakan Yakub adalah ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan kalian sembah setelah ayah meninggal nanti? Yang ditanya adalah tauhid. Masya Allah, luar biasa. Qalu, mereka berkata, qalu, anak-anak Yakub berkata, na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Ayah, na'budu ilah, kami akan menyembah Tuhan ayah. Menarik di sini, kenapa istilah yang dipakai adalah na'budu ilahaka, menyembah Tuhan ayah. Kenapa anak-anaknya tidak langsung menggunakan kata-kata na'budullah, kami menyembah Allah. Tapi dia kiaskan, dia nisbatkan dulu pada ayahnya. Na'budu ilahaka, kami menyembah Tuhan ayah. Ternyata menurut para ulama, kata-kata itu memberikan arti bahwa yang memperkenalkan Allah adalah ayahnya. Yang memperkenalkan nilai-nilai Islam adalah ayahnya. Yang memberikan nasihat yang baik, ujangan yang baik, prinsip hidup yang baik adalah ayahnya. Maka anak-anaknya Yakub bangga dia nisbatkan ke ayahnya dulu. Na'budu ilahaka, kami menyembah Tuhan ayah. Ternyata tidak sampai situ. Anak-anak Yakub lanjutkan, wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida. Tidak hanya Tuhannya ayah, Tuhannya kakek juga kami sembah. Tuhannya kakek-kakek juga kami sembah. Tuhannya kakek juga, kakek-kakek juga kami sembah. Sampai 3 generasi kakek disebutkan sama anak-anaknya. Ibrahim, Ismail, Ishaq. Mereka sebutkan silsilah keluarganya. Mereka bangga menjadi keturunan orang saleh. Masya Allah, hari ini berapa banyak keluarga, anak khususnya tidak bangga dengan ayahnya. Berapa banyak yang harusnya keluarga terjaga nama baiknya, tapi dihancurkan gara-gara perilaku ayahnya, keluarganya. Ayahnya orang hebat, ibunya orang hebat, anaknya kerjanya jadi operator bisnis-bisnis setan. Ayahnya orang hebat, ibunya orang hebat, tapi anaknya kerjanya merestorasi hukum-hukum jahiliyah, merestorasi hukum-hukum sekuler. Na'udzubillahi min dzalik. Apa gunanya kebesaran seorang ayah? Apa manfaatnya kebesaran seorang ibu, tapi tidak diwariskan kepada anak-anaknya? Anak-anaknya menjadi orang-orang yang na'udzubillahi min dzalik. Padahal dalam surah At-Tahrim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Hai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kalian, ayah terutama, wa ahlikum nara, keluarga kalian, istri kalian, anak kalian dijaga dari api neraka. Dan ternyata jalan menuju neraka itu sangat mudah. Kalau tidak dijaga oleh ayahnya terutama, maka jangan sampai satu keluarga semuanya dijebloskan dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ilaha wahida. Katanya, satu Tuhan ya. Siapa?
Allah Subhanahu wa taala. Menarik di sini itu ada itsbat, ada nafyi. Ada pengokohan diri dan ada pembebasan. Ternyata tidak cukup para orang tua mengajarkan anaknya saja perkara duniawi tanpa dikenalkan urusan agama. Berbahaya ketika anak-anak dibiarkan bebas belajar apapun tapi tidak diajarkan nilai-nilai agama. Hari ini yang jadi koruptor adalah orang-orang hebat. Tapi kenapa mereka masih melakukan hal-hal yang merugikan masyarakat, menyengsarakan rakyat banyak? Karena mereka berjalan melakukan tindakan aktivitasnya tidak atas dasar Allah. Kemudian ditutup wa nahnu lahu muslimun, dan ayah kami termasuk orang-orang yang berserah diri. Berbahagialah para ayah kalau seandainya anak-anak kita mengatakan, ya, saya pengen belajar agama. Berbahagialah para bapak kalau seandainya anak-anak sudah bilang, ya, kami pengen belajar Al-Quran. Berbahagialah, bahkan menangislah, bahkan bila perlu korbankan harta maupun nyawa ketika anak kita bilang, ya, kami pengen masuk pesantren. Kalau kata-kata itu sudah terucap dari para anak-anak kita, maka insya Allah jalan menuju surga sudah terbuka lebar lewat wasilah anak-anak kita. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi dalam kitabnya Tuhfatul Maudud fi Ahkamil Maulud, beliau mengatakan ada 3 hal yang akhirnya membuat ayah tidak amanah terhadap anak-anaknya. Yang pertama adalah ayah terlalu mengabaikan anak-anak. Ayah terlalu sibuk dengan kehidupan, dengan target-targetnya, dengan hobi-hobinya. Akhirnya kebutuhan anak dalam hal keagamaan terbengkalai. Yang kedua, ayah tidak memberikan dan tidak memiliki pendidikan terbaik bagi anak-anaknya. Dan yang ketiga adalah, dan ini yang sering terjadi adalah, ayah sering lebih memfasilitasi syahwat kebutuhan anak-anak. Bermain, apapun kebutuhan anak diberikan, difasilitasi. Tapi mereka, para ayah, lalai dalam memberikan contoh ketakwaan ayah, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, para pemirsa dimanapun Anda berada, kita doa bersama. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini dan yang mendengarkan, Allah anugerahkan kepada kita anak-anak yang saleh dan salihah, keturunan pribadi yang saleh dan muslihah, orang-orang, anak-anak yang memberikan kontribusinya yang nyata buat keluarga kita, buat agama kita, buat bangsa dan negara kita. Dan mudah-mudahan kita semua, para jamaah, para pemirsa, Allah anugerahkan kepada kita husnul khatimah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qawli hadza astaghfirukum. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.